Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yakni matematika. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah himpunan semesta, kemudian himpunan bagian, ya, himpunan kuasa, diagram Venn, dan komplement. Nah, himpunan semesta itu pengertiannya adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta itu anak-anak dilambangkan dengan huruf S besar. Perhatikan contohnya, jika ada himpunan P, pisang, jeruk, apel, anggur, maka himpunan semestanya adalah buah-buahan. Ya, diperhatikan himpunan P-nya ini pisang, jeruk, apel, anggur, maka himpunan semestanya adalah buah-buahan. Kemudian, misalkan ada himpunan A, 2, 3, 5, 7, maka himpunan semestanya adalah bilangan prima. Jika ada himpunan A, kerbau, sapi, kambing, maka himpunan semestanya adalah binatang atau binatang berkaki 4. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Jika setiap anggota A juga menjadi anggota B, maka dinotasikan adalah A bagian dari B. Contohnya, jika A anggotanya 1, 2, 3, yang B 4, 5, 6, dan C 1, 2, 3, 4, 6, maka berdasarkan ketiga himpunan di atas, tampak bahwa anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan C. Sehingga bisa disimpulkan bahwa himpunan A itu merupakan bagian dari himpunan C. Kemudian, perhatikan yang anggotanya B dan yang C. Di sini ada anggota himpunan B yang tidak masuk ke dalam anggota himpunan C. Ini angka 6. Sehingga bisa disimpulkan anggota himpunan B bukan bagian dari anggota himpunan C. Ya, jadi dibaca ini, bacaannya kalau ada seperti ini, B bukan himpunan bagian dari C karena ada salah satu anggota himpunan B yang tidak ada di anggota himpunan C. Di sini 6 bukan anggota himpunan C, anak ya. Ini bukan ini. Ada garisnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan PA. Kemudian banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jadi kalau menyatakan banyak anggota itu adalah N. Ini rumusnya, jika NA sama dengan K, maka NPA adalah 2 pangkat K. Perhatikan contohnya, ada himpunan A terdapat yang namanya 4 anggota, ya, A, B, C, D. Maka untuk mencari himpunan bagian A, kita cari satu persatu. Yang memiliki 0 anggota itu ada 1, yakni himpunan kosong. Yang memiliki 1 anggota itu ada 4, A, B, C, D. Kemudian yang 2 anggota itu ada 6. Kemudian 3 anggota ada 4, ya. Bisa dilihat anak-anak, ya. Dan kemudian yang 4 anggota itu ada 1. Sehingga bisa disimpulkan banyaknya seluruh anggota himpunan bagian dari A adalah ada 16. Kalau ditulis dalam bentuk notasi himpunan seperti ini, ya, diurutkan dari awal sampai akhir, sehingga bisa dituliskan ke dalam rumus NPA sama dengan 16. Kalau dibuatkan perpangkatan bisa menjadi 2 pangkat 4, sama seperti yang rumusnya ini. Itu caranya mencari himpunan kuasa. Kemudian macam-macam himpunan bilangan, kalian bisa melihat sendiri. Di sini ada himpunan bilangan caca, himpunan bilangan asli, bilangan bulat, ya. Ada bilangan bulat negatif, 0, positif, ya. Bilangan genap positif dimulai dari angka 2 dan seterusnya. Sama ke bawah ini, komposit 4, 6, 8, 9, ya. Masih ingat ya, bilangan komposit itu apa dan bilangan prima itu apa? Baik, ini dia pengertiannya. Bilangan prima adalah bilangan asli yang mempunyai tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kalau bilangan komposit adalah bilangan asli yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Misalkan di sini contohnya 4. 4 itu faktornya akan bisa
1 dan 4, 2 dan 2 ya. Oke, kita lanjut. Diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok benda atau objek. Perhatikan contohnya, ada himpunan semesta 0 sampai 9, himpunan P 0 sampai 4, dan Q 5, 6, 7. Maka gambar diagram Venn-nya adalah seperti ini. Jadi berpencar, antara P dan Q itu berpencar. Kenapa? Karena tidak ada yang sama. Jadi yang P diisi yang P, Q diisi yang Q. Sisanya dari semesta itu yang tidak ada di P dan Q adalah tinggal 8 dan 9. Kemudian contohnya lagi, S 1 sampai 10, yang A-nya 1 sampai 5, sedangkan B-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Perhatikan yang AB, ada yang sama ini, 2 sama 4. Jadi diagram Venn-nya bentuknya adalah beririsan. Jadi yang di tengah-tengahnya ini yang sama nanti 2 dan 4. Sedangkan ini yang sisanya dari A, ini sisanya yang dari B. Sedangkan 7 dan 9 ini semestanya yang tidak ada di A maupun yang tidak ada di B. 7 dan 9. Kemudian perhatikan soal yang ini. S-nya itu 0 sampai 9, P-nya 0 sampai 5, dan Q-nya itu 2, 3, 5. Perhatikan yang Q itu semuanya ada di P. Beda dengan ini ya. Yang B itu sama A, cuma yang sama 2 dan 4. Sedangkan yang ini Q-nya semuanya ada di P. Maka diagram Venn-nya akan berbentuk seperti ini. Jadi Q itu ada di dalam lingkaran P. Sisanya yang P-nya itu adalah 1, 4, dan 0. Sedangkan S-nya tinggal 6, 7, 8, dan 9. Yang tidak ada di P dan Q ya. Oke, lanjut. Komplement. Komplement itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota semesta pembicaraan, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Ya, tetapi bukan merupakan anggota himpunan A. Jadi lambangnya A komplement seperti ini, atau komplement A. Notasinya A komplement itu adalah X sedemikian hingga X anggota dari himpunan semesta dan X bukan anggota dari himpunan. Ini gambarnya. Jika di sini adalah semestanya, di sini himpunan A, maka A komplement itu yang di luarnya ini. Yang di arsir ini adalah komplement A. Atau kalau di sini bisa dilambangkan A absen, A pangkat C, sama saja. Itu namanya A komplement atau komplement A. Perhatikan contohnya, jika S itu 1 sampai 10 dan A-nya itu 2, 4, 6, 8, maka tentukan A komplement. Jadi A komplement itu adalah semua anggota semesta setelah dikurangi anggota himpunan A. 2 tidak masuk, 4, 6, 8 setelah dikurangi ini, maka sisanya tinggal bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Nah, ini yang dikatakan komplement dari A. Baik, anak-anak ya. Mungkin itu yang bisa Pak Mulai sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajarnya di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.